Di balik tembok kokoh markas Yonif TP 834 Wakanga, tersimpan kisah kelam yang selama ini tak pernah muncul ke permukaan. Seorang prajurit muda, Prada Lakinamo, ditemukan tak berdaya dan akhirnya meninggal setelah mengalami serangkaian hukuman fisik brutal. Namun siapa yang memulai semuanya? Dan bagaimana hukuman itu berubah menjadi penganiayaan ramai-ramai yang merenggut nyawanya? Semua jawaban mulai terkuak ketika ruang sidang pengadilan militer 315 Kupang menjadi saksi dari pengakuan-pengakuan mengejutkan. Letu Ahmad Faisal, Komandan Kompi A, sosok yang selama ini dihormati sebagai pemimpin, mengaku dialah yang pertama kali mencambuk Prada Laki menggunakan selang biru tebal. Tidak berhenti di situ, aksinya itu justru diikuti oleh para senior hingga Prada Laki tak mampu berdiri lagi. Setiap kesaksian, setiap foto visum, hingga setiap detik persidangan menyingkap satu fakta mengerikan. Kekerasan sudah menjadi budaya dalam Kompi A, dan malam kematian Prada Laki adalah puncak dari siklus yang dibiarkan tak terkendali. Video ini akan membawa Anda menyelami detik-detik mencengangkan dari persidangan, pengakuan para pelaku, hingga bagaimana budaya kekerasan itu akhirnya terbongkar di hadapan hakim. Inilah kisah lengkapnya, kisah yang mengguncang dunia militer Indonesia. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Mari kita lanjut ceritanya. Barak Kompi A Yonif Teritorial Pembangunan 834 Wakanga di Kupang selalu tampak garang dan kokoh, berdiri di tengah tanah kecoklatan khas Nusa Tenggara Timur. Bangunannya sederhana, tetapi atmosfernya keras. Di sanalah ratusan prajurit muda ditempa, termasuk Prada Lakinamo, pemuda asal Su yang baru beberapa bulan menjejakkan kaki di dunia militer. Malam itu, angin kering berhembus dari arah timur, membawa butiran debu halus yang menempel di wajah para prajurit yang baru saja selesai apel malam. Namun ada sesuatu yang berbeda. Suasana yang biasanya riuh, justru berubah menjadi sunyi. Seolah seluruh barak menahan napas. Para prajurit saling lempar pandang, dan sebagian memalingkan wajah saat melihat Prada Laki berjalan ke arah kantor Kompi dengan kepala menunduk. Di belakang Laki, Prada Samuel Lahe mengikuti dengan langkah gugup. Samuel adalah teman terdekat Laki sejak pendidikan. "Bro, kau yakin tadi jawabannya begitu ke komandan?" bisik Samuel, suaranya hampir tak terdengar. Laki menghela napas, panjang dan berat. "Aku cuma bilang apa adanya. Tidak berniat membantah," jawabnya lirih. Namun jawaban itu tidak menenangkan Samuel. Ia tahu betul temperamen dan Ki Kompi A, Letu Ahmad Faisal, komandan yang dikenal tegas dan disiplin. Tetapi jika marah, semua prajurit memilih diam dan tidak menatap matanya. Apalagi malam itu, desas-desus menyebar bahwa Laki melakukan kesalahan kecil terkait kebersihan senjata. Bagi orang luar, kedengarannya sepele. Tapi bagi prajurit baru, itu bisa dianggap penghinaan terhadap kehormatan unit. Sementara mereka berjalan melewati halaman tanah yang keras, beberapa prajurit senior mengawasi. Salah satunya Serkadihan Suryana, sosok bertubuh besar dengan tatapan tajam seperti sedang menilai mangsa. Senyum tipis muncul di bibirnya ketika melihat Laki lewat. "Ah, yang bikin komandan murka sudah datang," gumamnya sambil melirik kedua prajurit lain. Tidak ada yang menyahut, tetapi ekspresi wajah mereka menunjukkan bahwa mereka sudah menduga akan ada sesuatu malam itu. Sesampainya di depan ruangan Danki, Laki mengetuk pintu. "Izin masuk, komandan," ucapnya dengan suara lirih. "Masuk." Suaranya datar, namun dinginnya terasa hingga keluar ruangan. Di dalam, lampu kantor redup, peta lapangan dan rak berisi dokumen memenuhi dinding. Letu Ahmad Faisal duduk di kursi kayu, bersandar dengan tangan terlipat. Tatapannya lurus ke arah Laki, tidak berkedip. "Kamu tahu kenapa kau dipanggil?" tanyanya. Laki menelan ludah. "Siap, karena senjata saya dianggap." "Dianggap apa?" potong Faisal, suaranya mengeras. Laki menunduk semakin dalam. "Kurang bersih, komandan." Faisal bangkit perlahan. Wajahnya tetap tanpa ekspresi, tetapi nada suaranya penuh api. "Kurang bersih? Atau kau malas?" "Tidak, komandan. Saya tidak malas. Saya hanya..." "Diam." Samuel yang berdiri di luar ruangan menggigit bibirnya saat mendengar bentakan itu. Ia merasakan ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Faisal melangkah ke sudut ruangan, mengambil sebuah selang air berwarna biru tebal, selang yang biasa dipakai untuk membersihkan halaman barak.
Tangan kanannya memegang selang itu sambil mengayunkannya pelan, seolah sedang menilai beratnya. Kalau kau tidak bisa didisiplinkan dengan kata-kata, katanya, maka tubuhmu yang harus diajar. Laki gemetar. Komandan, mohon izin, saya bisa perbaiki. Terlambat. Plak. Suara keras itu memecah ruangan, diikuti suara hembusan napas laki yang tertahan. Selang itu mendarat di punggungnya dengan hentakan penuh. Ayunan kedua langsung menyusul. Plak. Laki hampir tersungkur, namun ia bertahan dengan kedua lutut bergetar. Komandan, saya minta maaf. Tidak ada belas kasihan. Pukulan ketiga mendarat. Kali ini mengenai lengannya, membuatnya merintih. Lalu pukulan keempat, pukulan terakhir dari letu Faisal malam itu, mengenai sisi tubuh laki. Napasnya terputus, wajahnya memucat. Setelah itu, ruangan sunyi. Hanya ada suara napas laki yang tersengal. Faisal tidak langsung berbicara. Ia menatap selang di tangannya, lalu melemparkannya ke lantai. Kamu tidak layak jadi prajurit kalau begini, katanya dingin. Serkadihan, yang sedari awal berdiri di depan pintu, dipanggil masuk. Beberapa senior lain mengikutinya. Bawa dia ke ruangan belakang, perintah Faisal tanpa menoleh. Para senior menangkap maksud itu dengan sangat jelas. Ruangan belakang, ruangan kecil tanpa jendela, dengan satu lampu kuning yang menggantung rendah. Ruangan yang sering digunakan untuk pendisiplinan internal. Laki diseret ke sana. Samuel ingin mengikuti, tetapi Serkadihan menahan bahunya. Kau tidak perlu ikut. Ini urusan senior, katanya sambil tersenyum sinis. Di dalam ruangan kecil itu, suasananya berbeda. Lampu temaram membuat bayangan di dinding tampak panjang dan menakutkan. Para senior berdiri melingkari laki. Serkadihan mengambil selang biru tadi, mengangkatnya tinggi. Komandan sudah beri contoh. Sekarang giliran kami. Laki mundur selangkah. Tolong, saya tidak bisa lagi. Saya sudah dipukul komandan. Dihan hanya tertawa pendek. Komandan mukul 4 kali. Kita lihat saja. Ayunan pertama Dihan mendarat dengan kekuatan penuh. Plak. Laki jatuh berlutut. Bangun! Bentak salah satu senior lain sambil menarik kerah bajunya. Pukulan berikutnya datang dari arah lain. Plak. 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 Tidak ada hitungan waktu di ruangan itu. Tidak ada belas kasihan. Hanya suara selang yang menghantam tubuh seorang prajurit muda yang sudah tidak mampu berdiri tegak. Sementara itu, di luar ruangan, Prada Samuel berdiri dengan tangan gemetar. Ia mendengar semuanya. Teriakan laki, suara pukulan, bentakan para senior. Ia ingin masuk, ingin menghentikan, ingin mengatakan bahwa laki adalah sahabatnya. Tapi ia juga tahu, ia tidak punya kekuatan apapun. Dalam hierarki militer, suara prajurit muda bahkan tidak terdengar. Yang ada hanya perintah dan ketakutan. Samuel menutup wajahnya. Laki, kau harus bertahan, gumamnya lirih. Meski ia sendiri tidak yakin doa itu cukup kuat untuk menghentikan apa yang sedang terjadi di balik pintu itu. Malam itu, Barak Yonif 834 Wakanga menyimpan satu rahasia kelam. Rahasia yang akan segera membesar dan mengguncang seluruh kesatuan. Pukul 22.45 malam itu, udara di Barak Yonif TP834 Wakanga semakin dingin. Tapi bukan karena cuaca. Dinginnya datang dari ketegangan yang merayap pelan di setiap lorong barak. Banyak prajurit hendak tidur, namun telinganya tetap waspada. Semua tahu ruangan belakang kompi A sedang berisi jeritan manusia. Jeritan yang ingin semua pura-pura tidak dengar. Di dalam ruangan sempit itu, tubuh Prada Laki Namo sudah tidak lagi mampu berdiri tegak. Bekas pukulan selang biru tebal menorehkan garis-garis ungu di punggung dan lengannya. Nafasnya terputus-putus, seolah paru-parunya sendiri menolak untuk bekerja. Keringat bercampur bercak darah di pelipisnya. Serkadihan Suryana masih menggenggam selang. Wajahnya merah karena kelelahan. Namun matanya masih menyala. Ia seperti orang yang tidak mau berhenti sebelum rasa puasnya terpenuhi. Bangun lagi, bentaknya sambil menendang kaki laki. Laki mencoba mengangkat kepalanya, tapi tubuhnya tidak mau menurut. Ia hanya bisa merangkak pelan, mencoba mendekati dinding agar bisa menopang diri. Pukulan lain datang dari sisi kanan. Jangan pura-pura pingsan. Bangun, kau anak baru.
Tunjukkan kalau kau prajurit. Setiap makian menjadi latar suara di balik hantaman yang datang bertubi-tubi. Sementara itu, di luar ruangan, Prada Samuel Lahe masih berdiri di lorong gelap. Kedua tangannya mengepal, tetapi tubuhnya gemetar. Setiap jeritan laki menghantam dadanya seperti palu godam. Aku harus hentikan ini, gumamnya. Tapi suaranya sendiri terdengar ragu. Ia mundur selangkah, menatap pintu ruangan belakang. Tidak ada siapapun yang berani mendekat kecuali para senior. Bahkan beberapa prajurit dari kompi sebelah yang lewat pun hanya mempercepat langkah, berharap tidak dilibatkan. Tiba-tiba langkah cepat terdengar. Seorang prajurit senior, Kopda Randi, muncul dari arah kantor kompi. "Dihan, komandan bilang jangan lama-lama," teriaknya dari depan pintu. Serka Dihan menghentikan pukulannya. Napasnya berat. "Komandan bilang begitu." "Iya," katanya, "cukup. Dia mau lihat kondisi anak itu." Keheningan tiba-tiba mengisi ruangan. Para senior saling menatap, sebagian terlihat kecewa, sebagian lagi lega. Rasa puas bercampur rasa takut jika ada yang kelewatan. Dihan mendekati laki yang tergeletak setengah duduk, setengah terlipat. "Dengar, laki," katanya pelan namun tegas. "Kalau kau lapor ke siapapun tentang malam ini, hidupmu lebih buruk dari mati. Paham?" Laki tidak menjawab. Kelopak matanya berat. Rasanya seperti tertidur dalam gelap yang tidak bisa diberi cahaya. Dihan meraih rambut laki, mengangkat wajah prajurit muda itu. "Tanya aku sekali lagi. Paham?" Laki menggerakkan kepalanya sedikit. Anggukan kecil, lemah, hampir tidak terlihat. Dihan melepaskannya. Laki jatuh kembali ke lantai. Para senior keluar ruangan satu persatu. Lorong barak yang gelap menyambut mereka. Tanpa kata-kata, tanpa rasa bersalah. Hanya langkah kaki yang terdengar pasti. Ketika semua keluar, Samuel segera masuk ke ruangan. Lampu kuning redup membuat bayangan tubuh laki tampak semakin menyedihkan. "Laki, laki, dengar saya. Laki." Samuel berlutut di sampingnya. Tangan kirinya menepuk pipi laki pelan. Namun reaksi yang didapat hanya gumaman lirih, seperti suara seseorang yang sedang bermimpi buruk. Samuel menelan ludah. "Aku bawa kau ke klinik. Kau butuh perawat." Belum sempat mengangkat tubuh laki, suara langkah berat terdengar dari luar. Letu Ahmad Faisal muncul di pintu ruangan. Tubuh Samuel membeku. Komandan itu melangkah masuk. Bola matanya tajam, wajahnya dingin. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang rumit, gabungan antara amarah, keraguan, dan kecemasan yang disembunyikan. "Dia masih hidup?" tanya Faisal singkat. Samuel tidak berani menjawab. "Siap, masih, komandan." Faisal jongkok di samping laki. Pandangannya menyusuri luka-luka di tubuh prajurit muda itu. Selang biru tadi masih tergeletak di sudut ruangan, seolah menjadi saksi bisu dari kebrutalan yang baru saja terjadi. "Kamu yang tadi memukul dia?" tanya Faisal tanpa menatap Samuel. Samuel pucat. "Siap, bukan saya, komandan." "Bagus. Keluar." Samuel segera berdiri dan keluar dari ruangan, menutup pintu perlahan. Dadanya naik turun cepat. Ia tidak tahu apa yang akan dilakukan komandan pada laki. Tapi ia merasakan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di dalam ruangan, Faisal tetap menatap laki. "Kau prajurit atau pengecut?" bisiknya, bukan sebagai hinaan, tetapi lebih seperti pertanyaan yang ia ajukan pada dirinya sendiri. Laki tidak menjawab. Matanya setengah terbuka, tetapi tatapannya kosong. Faisal mengusap wajahnya. Gelisah. "Sial, ini tidak seharusnya sejauh ini." Ia berdiri, menendang pelan selang biru itu, lalu membuka pintu. "Bawa ke klinik sekarang. 2 orang. Jangan ada yang tahu penyebabnya," perintah Faisal kepada 2 prajurit yang menunggu di luar. 2 prajurit itu segera mengangkat laki, yang sudah nyaris tak sadarkan diri, dan membawanya keluar ruangan melewati lorong gelap menuju klinik kecil di ujung barak. Samuel mengikuti dari jauh, tidak berani mendekat. Namun jantungnya seakan ingin keluar dari dadanya. Saat mereka berjalan, laki mengeluarkan suara lirih, terputus-putus. "Samuel." Samuel tersentak. Ia berlari mendekat.
Aku di sini. Laki, bertahan. Tapi Laki hanya memejamkan mata kembali. Sudah tidak mampu berbicara lagi. Klinik Barak Yonif 834 Wakanga adalah bangunan kecil dengan 2 ranjang dan 1 meja periksa. Lampunya putih terang, kontras dengan lorong gelap barak. Saat Laki dibaringkan di ranjang, seorang bakes, bintara kesehatan, segera memeriksa kondisinya. Tekanan darah turun drastis, napas berat, memar internal kemungkinan besar, gumamnya cemas. Faisal berdiri di pintu, menyilangkan tangan. Bisa disembuhkan. Bakes menggeleng pelan. Saya harus kirim ke rumah sakit, Komandan. Ini serius. Kirim, jawab Faisal, suaranya cepat. Sekarang juga. Samuel di sudut ruangan menggigit bibirnya. Ada ketakutan dan amarah, sekaligus ketidakberdayaan. Ketika pintu klinik ditutup, letu Faisal berdiri di depan lorong gelap, menatap ke arah barak. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Ia menatap tangannya, tangan yang menghantam Laki 4 kali. Ia menarik napas panjang. Dalam hati kecilnya, ia berbisik, jangan sampai dia mati. Namun takdir tidak pernah mendengar permintaan siapapun. Dan malam itu, cerita kelam ini baru saja dimulai. Ambulans kecil milik Barak melaju menembus malam Kupang menuju rumah sakit. Di dalamnya, tubuh Prada Lakinamo terbaring kaku dengan selang oksigen terpasang. Perjalanan itu singkat, namun bagi Prada Samuel Lahe, terasa seperti perjalanan paling panjang dalam hidupnya. Setiap bunyi sirine seperti menghitung mundur waktu hidup sahabatnya. Saat ambulans berhenti di halaman rumah sakit Tentara Wirasakti Kupang, Samuel melompat turun lebih dulu. 2 petugas medis segera menarik tandu. Laki dipindahkan secara tergesa. Matanya yang tadi masih sempat terbuka kini benar-benar tertutup, tanpa reaksi sedikitpun. Cepat, pasien memar berat, kemungkinan trauma toraks, seru salah satu petugas medis. Samuel ingin ikut masuk ke ruang IGD, namun seorang perwira jaga menahan dadanya. Kau tunggu di luar. Ini wilayah medis. Samuel tidak melawan. Ia berdiri terpaku di depan pintu IGD, menahan napas, menahan takut, menahan kenyataan bahwa sahabatnya tadi masih berbicara, dan kini tidak lagi memberi tanda apapun. Pukul 3.10 dini hari, Barak Yonif TP 834 Wakanga mulai tampak hidup lagi, tapi bukan karena kegiatan rutin. Desas-desus menyebar cepat, dari lorong ke lorong, dari ranjang ke ranjang. Semua bertanya-tanya, kenapa ambulans keluar malam-malam? Siapa yang dibawa? Katanya Prada Laki. Benar. Beberapa prajurit baru saling bicara pelan, sementara para senior pura-pura tidak tahu. Tetapi wajah mereka tegang. Mereka tahu apa yang terjadi malam itu. Mereka tahu karena sebagian dari mereka menyaksikan langsung saat Letu Ahmad Faisal memulai cambukan pertama. Sesuatu yang jarang terjadi dari seorang danki yang biasanya hanya memberi perintah, bukan eksekusi fisik. Di depan kantor Kompi, Serka Dihan Suryana berdiri sambil merokok. Asap rokoknya naik pelan, namun tangan yang memegang rokok bergetar halus. Ia menatap ke arah lapangan barak yang gelap, seolah berusaha menyingkirkan rasa bersalah yang mulai menggigit hatinya. Kau kelihatan resah, kata seorang kopda yang mendekat. Dihan meliriknya tajam. Tidak usah ikut campur. Kopda itu mundur sambil menundukkan kepala. Namun ia sempat melihat mata Dihan. Mata yang tidak lagi setenar tadi malam saat mengayunkan selang biru. Di rumah sakit, Samuel masih berdiri di lorong IGD. Lampu neon putih membuat kulitnya terlihat pucat. Ia menggenggam kedua tangannya begitu erat hingga buku jarinya memutih. Setiap kali pintu IGD terbuka, ia menegakkan badan, berharap kabar baik. Namun yang muncul pertama kali bukan kabar, melainkan sosok yang sejak tadi ia hindari. Letu Ahmad Faisal, komandannya. Faisal berjalan cepat, wajahnya kelam, matanya menyapu seluruh ruangan. Ia langsung menghampiri perawat. Bagaimana prajurit saya? Perawat menelan ludah sebelum menjawab. Kami sedang berusaha, komandan. Ada indikasi pendarahan internal. Kami butuh CT scan. Lakukan apapun yang perlu, ucap Faisal singkat. Samuel berdiri di kejauhan, tapi tatapannya dan tatapan Faisal bertemu. Sekilas saja, namun cukup membuat Samuel menunduk cepat. Ada ketakutan, ada amarah.
Ada luka batin antara atasan dan bawahan yang tak bisa diucapkan. Faisal mendekatinya. Kau ikut dari barak? Siap, Komandan. Kau lihat bagaimana keadaannya tadi? Samuel menegang. Pertanyaan itu bagaikan jebakan. Jika ia bilang laki pingsan parah karena disiksa, itu sama saja mengakui kejadian malam tadi. Jika ia bilang laki baik-baik saja, itu bohong. Akhirnya ia memilih kalimat paling aman. Siap, saat saya tiba, prada laki sudah sangat lemah, Komandan. Faisal terdiam. Matanya mengarah ke pintu IGD. Semoga dia bertahan. Samuel memandang wajah komandannya. Untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia sangka. Bukan kemarahan, bukan ketegasan, tapi kegundahan. Namun Samuel tak berani bertanya lebih jauh. Pukul 4, pintu IGD akhirnya terbuka. Seorang dokter keluar, wajahnya serius. Siapa komandan prajurit ini? Tanyanya. Aku, jawab Faisal cepat. Dokter mengambil napas panjang. Kami sudah stabilisasi sementara. Tapi pasien mengalami memar hebat di dada, penurunan saturasi, dan kemungkinan retak tulang rusuk. Dia harus dipindahkan ke ruang ICU. Apakah nyawanya terancam? Tanya Faisal, suaranya rendah. Untuk saat ini, iya, kami masih memantau. Beberapa jam ke depan sangat menentukan. Samuel menutup mulutnya, menahan napas. Ia memalingkan wajah agar tidak terlihat panik. Semua ini terlalu cepat, terlalu brutal. Faisal mengangguk sekali. Saya ingin lihat dia. Namun dokter menggeleng. Belum boleh. Faisal hanya menahan diri. Ia mundur setengah langkah. Saat itu, Samuel melihat sesuatu. Tangan Faisal mengepal. Bukan seperti orang siap marah, tapi seperti orang yang sedang menanggung beban yang tidak ia mampu ungkapkan. Saat fajar menyingsing, udara di luar rumah sakit berubah menjadi lebih hangat. Sementara di dalam, suasana makin tegang. Samuel duduk di kursi tunggu, menatap lantai tiles putih. Ada perasaan bersalah menguar dari tubuhnya. Ia merasa seharusnya ia melakukan sesuatu untuk menghentikan para senior, untuk melindungi laki. Namun ia juga tahu, dalam dunia militer, suara prajurit muda seperti bisikan angin yang hilang begitu saja. Dari jauh, ia melihat komandannya berjalan keluar rumah sakit untuk mengangkat telepon. Raut wajahnya berubah saat mendengar suara dari seberang. Kejaksaan militer, suara Faisal terdengar berat. Ya, saya akan kembali ke markas pagi ini. Samuel merasakan tubuhnya merinding. Jika kejaksaan militer sudah dihubungi, berarti kasus ini tidak bisa lagi disembunyikan. Bukan hanya hukuman internal, ini bisa menjadi kasus besar. Dan jika itu terjadi, semua orang yang terlibat akan terseret. Termasuk dia, jika ia ikut bersuara. Termasuk komandannya, yang memulai semuanya. Termasuk para senior, yang melanjutkan cambukan itu. Dan satu orang yang sedang berada di ujung hidupnya, Prada Lakinamo, yang menjadi pusat badai yang belum pecah. Ketika matahari muncul di balik Bukit Kupang, Faisal kembali masuk ke lorong IGD. Ia berdiri tak jauh dari Samuel. Tanpa menoleh, ia berkata pelan, "Jaga ucapanmu, Lahe, kau dengar?" Samuel membeku. Apapun yang terjadi malam itu, kau tidak lihat jelas. Kau hanya menjemput dia setelah selesai. Kau prajurit baik. Jangan libatkan dirimu dalam sesuatu yang bukan tanggung jawabmu. Samuel tidak menjawab. Namun di dalam hatinya, ada satu kalimat yang berputar-putar. Tapi komandan, saya lihat semuanya. Ia melihat laki dipukul. Ia melihat senior memukuli laki dengan selang. Ia melihat ketakutan di mata laki. Dan ia melihat tangan komandannya mengayun lebih dulu. Namun ia tidak berani mengucapkan itu. Belum. Karena badai sebenarnya baru akan dimulai di barak Yonif TP834 Wakanga. Dan ketika badai itu datang, tidak ada yang tahu siapa yang akan selamat, dan siapa yang akan hancur. Ruang sidang pengadilan militer 315 Kupang siang itu terasa seperti kotak kaca raksasa yang menahan panas, emosi, dan tekanan dari berbagai arah. Prada Surya duduk di kursi saksi, tangannya gemetar, bibirnya kering, dan matanya bergerak gelisah mengikuti setiap gestur auditor militer Kapten Chandra yang berdiri hanya 1 meter darinya.
Sesekali Surya melirik Letu Ahmad Faisal, komandan yang dulu ia hormati, tapi kini duduk sebagai terdakwa dengan wajah dingin dan rahang mengeras. Saksi menyatakan bahwa hukuman fisik sering dilakukan di Kompi A. Jelaskan maksudmu. Suara Kapten Chandra menggelegar. Surya menelan ludah. Ia memejamkan mata sebentar, mungkin berusaha memaksa keberanian keluar dari tempat persembunyiannya. Kami sering diberi hukuman cambuk, Pak Auditor. Pakai selang biru tebal, sama seperti yang dipakai mencambuk Pradalaki. Suasana langsung berubah. Para keluarga Pradalaki yang duduk di kursi penonton menunduk dalam, seolah mendengar sesuatu yang sudah lama mereka curigai, tapi kini terdengar dari mulut seorang saksi resmi. Sementara itu, wajah Letu Faisal tampak menegang. Ia menarik napas panjang, namun tetap menjaga posisi duduknya tetap lurus, seakan ingin menunjukkan bahwa ia masih komandan. Kapten Chandra maju selangkah. Berarti ini bukan kejadian pertama. Surya menggeleng pelan. Bukan, Pak. Sudah beberapa kali anggota dihukum seperti itu. Biasanya kalau ada kesalahan kecil, telat apel, salah posisi saat latihan, atau bahkan salah jawab. Ketika Surya mengatakan itu, gema bisikan pecah di seluruh ruangan sidang. Bahkan Hakim Ketua, Kolonel Jimmy, terlihat sedikit menyipitkan mata, mencatat poin penting dalam buku catatannya. Siapa yang biasanya memulai hukuman itu? Pertanyaan itu seperti palu godam. Surya tak langsung menjawab. Pandangannya lagi-lagi melirik ke arah terdakwa. Ekspresi Letu Faisal datar, tapi matanya memancarkan tekanan yang jelas. Ia mungkin tidak berbicara, tapi tatapan itu berbicara banyak. Saksi, jawab, tegas Kapten Chandra. Surya akhirnya menarik napas panjang. Suaranya kecil namun tegas. Pak dan Ki, Letu Faisal. Biasanya beliau mulai duluan. Setelah itu senior mengikuti. Ruang sidang pecah. Seorang anggota keluarga Pradalaki spontan menangis. Polisi militer langsung meminta ketertiban. Tetapi Kapten Chandra belum selesai. Ia melangkah mendekat, suaranya kini lebih rendah namun jauh lebih tajam, seperti bilah pisau bedah yang menguliti kebenaran. Pada malam sebelum Pradalaki dibawa ke rumah sakit, apakah kamu melihat Danki mencambuk korban lebih dari sekali? Surya menggigit bibirnya. Saya melihat 4 kali, Pak. Setelah itu yang lain ikut. Pradalaki sudah tidak bisa berdiri, tapi mereka tetap memukul. Termasuk senior korban. Termasuk, Pak, terutama Kopdario dan Pratu Jelvin. Di kursi terdakwa, Letu Faisal menutup mata sejenak, seolah mencoba menahan sesuatu, entah emosi, entah penyesalan, entah rasa terpojok. Tapi dalam rekam jejak hukum, momen itu tercatat jelas. Saksi yang dulunya anak buahnya sendiri kini menjatuhkan beban keterlibatan langsung kepadanya. Kapten Chandra lalu membuka berkas foto-foto visum. Ia menunjukkan salah satunya ke arah saksi. Luka-luka di punggung Pradalaki ini, menurutmu dari apa? Surya gemetar, namun berkata apa adanya. Dari selang itu, Pak. Selang biru tebal yang biasa dipakai di Kompi. Bentuk lukanya sama persis. Foto itu lalu ditunjukkan ke arah hakim. Sorot lampu ruang sidang memantul pada plastik pelindung foto. Seakan luka-luka Pradalaki bersinar sebagai bukti tak terbantahkan. Banyak penonton sidang menutup mulut, ngeri melihat bekas cambukan yang tampak seperti torehan panjang berwarna hitam keunguan. Hakim Ketua kemudian menoleh ke arah Letu Faisal. Terdakwa, apakah benar hukuman selang itu sudah menjadi budaya di Kompi A? Pertanyaan itu membuat waktu seakan berhenti. Terdakwa membuka mata perlahan, lalu mengusap dahinya. Yang mulia, itu hanya hukuman disiplin. Tidak pernah dimaksudkan untuk mencelakai. Tapi akibatnya korban meninggal. Potong Kapten Chandra cepat. Seketika tubuh terdakwa membeku. Di luar gedung sidang, para jurnalis sudah bergerombol, menanti perkembangan kasus ini. Mereka merekam setiap momen dan mengirimkannya langsung ke newsroom masing-masing. Kasus kekerasan di kesatuan memang bukan hal baru, tetapi kali ini bukti-buktinya terlalu kuat, dan kesaksiannya terlalu konsisten untuk dibantah. Di dalam ruangan, Surya mengambil napas terakhir sebelum menutup kesaksiannya. Pradalaki bukan anak yang bandel, Pak. Dia hanya takut. Dan malam itu, dia benar-benar tidak berdaya.
Ucapan terakhir itu membuat isak tangis terdengar lagi dari bangku keluarga. Kapten Chandra menutup berkasnya dengan satu tepukan keras. Tidak ada lagi pertanyaan. Saksi digiring keluar. Surya berjalan dengan langkah berat, seolah seluruh dunia menuntut jawaban darinya. Tapi sebenarnya ia sudah melakukan hal paling besar dalam hidupnya, menyampaikan kebenaran meski risikonya besar. Sementara itu, Letu Ahmad Faisal kembali bersandar, wajahnya pucat. Ia tahu, setelah narasi saksi Surya, sinar lampu sidang kini menyorot langsung padanya. Dan tidak ada cara lagi untuk menghindar. Putaran sidang belum selesai. Masih ada saksi-saksi lain, termasuk 2 senior yang disebut Surya. Dan sidang berikutnya, sudah dipastikan akan lebih panas, lebih tegang, dan penuh kejutan. Kasus Pradalaki baru saja memasuki titik yang paling gelap, dan kebenaran baru mulai membayang dari baliknya. Ruang sidang pengadilan militer 315 Kupang pagi itu seperti sarang lebah yang diguncang. Setiap sudut penuh dengan bisikan, kamera jurnalis, dan napas tertahan para keluarga Pradalaki yang duduk berderet sambil menggenggam tangan satu sama lain. Mereka tahu hari ini berbeda. Ini adalah jadwal sidang yang menghadirkan para pelaku kunci, Kopdaryo dan Pratu Jelvin, 2 orang yang disebut saksi sebelumnya sebagai yang mengikuti cambukan setelah Letu Ahmad Faisal memulai. Jam dinding menunjukkan pukul 9.12 ketika 3 hakim memasuki ruang sidang. Semua berdiri. Suasana berubah mencekam dalam sekejap, seperti udara yang menebal oleh rasa tegang yang tak terlihat namun sangat terasa. Ketika para terdakwa memasuki ruangan, ekspresi mereka berbeda jauh dari sidang-sidang sebelumnya. Letu Ahmad Faisal tampak pucat dan lesu. Kopdaryo gelisah, bergerak kaku saat melangkah. Sementara Pratu Jelvin bahkan tidak berani mengangkat kepala, seperti seseorang yang digiring menuju masa depan yang tak ia inginkan. Hakim Ketua, Kolonel Jimmy, membuka sidang dengan suara dalam yang langsung memotong kegaduhan kecil di belakang ruangan. Sidang lanjutan perkara penganiayaan Pradalaki Namo dinyatakan dibuka. Hari ini kita mendengarkan pemeriksaan terhadap 2 saksi kunci sekaligus terdakwa lainnya. Kapten Chandra, sang auditor militer, berdiri dengan berkas tebal di tangan. Sorot matanya tajam, siap mengulit fakta. Kopdaryo maju ke depan. Kopdaryo terhuyung sedikit saat berdiri. Ketika duduk di kursi saksi, tangan kirinya bergetar hebat hingga mikrofon di hadapannya memantulkan suara kecil berderak. Kapten Chandra mulai, suaranya tegas namun pelan, seolah-olah ingin memastikan setiap kata yang keluar dari Kopdaryo terdengar jelas oleh seluruh ruangan. Apakah benar kamu ikut mencambuk Pradalaki pada malam kejadian? Rio diam. Pandangannya tertuju ke meja. Hanya suara AC tua di sudut ruangan yang terdengar. Saya ingatkan, kamu disumpah. Katakan yang sebenarnya. Akhirnya Rio mengangkat wajah. Matanya memerah. Benar, Pak. Saya ikut memukul. Dengan selang biru itu. Bisikan muncul di bangku belakang. Berapa kali? Rio menelan ludah. 3 kali, Pak. Kapten Chandra tidak berhenti di situ. Ia membuka sebuah map lain, dokumen keterangan medis Pradalaki. Korban mengalami luka dalam, memar hebat, dan pecahnya beberapa pembuluh darah. Apakah kamu tidak melihat kondisinya sudah tidak bisa bangun? Kami pikir itu bagian dari hukuman disiplin saja, Pak. Jawab Rio dengan suara bergetar. Perintah siapa? Pertanyaan itu menghantam seluruh ruangan seperti petir. Semua menoleh ke arah Letu Faisal. Rio menghela napas panjang. Komandan. Letu Ahmad Faisal yang mulai duluan. Kami pikir, kami hanya mengikuti. Suara tangis pelan terdengar dari keluarga Pradalaki. Seorang ibu memeluk foto anaknya erat-erat. Majelis hakim mencatat dengan wajah kaku. Tidak ada ekspresi yang bisa terbaca. Kapten Chandra melanjutkan. Apakah komandan memerintahkan secara langsung? Atau kamu mengikuti karena contoh yang diberikan di tempat? Rio terdiam lama. Akhirnya ia berkata, tidak ada perintah lisan, Pak. Tapi, ketika komandan mencambuk duluan, bagi kami itu seperti tanda. Seperti, lakukan. Dan itu selalu begitu setiap hukuman fisik terjadi. Jawaban itu membuat seluruh ruangan membeku. Ini bukan hanya tentang malam kematian Pradalaki. Ini tentang budaya kekerasan yang sudah berlangsung lama di dalam Kompi A.
Setelah Rio turun, giliran Pratu Jelvin. Ia bahkan lebih gelisah. Keringat membasahi pelipisnya. Pratu Jelvin, apakah kamu juga memukul Prada Laki? Jelvin mengangguk lemah. Iya, 1 kali, Pak. Tapi saya tidak ingin. Prada Laki waktu itu sudah tidak bisa berdiri. Lalu kenapa kamu tetap melakukannya? Jelvin memejamkan mata. Kalau saya tidak ikut, saya takut dianggap melawan senior, atau melawan komandan. Kalimat itu seperti pisau. Tidak hanya bagi Letu Faisal, tapi bagi seluruh sistem di Yonif TP834 Wakanga. Kini, fokus berpindah ke Letu Ahmad Faisal. Hakim ketua menatapnya serius. Terdakwa, berdasarkan keterangan para saksi dan bukti yang ada, apakah benar kamu mencambuk Prada Laki lebih dulu dan menjadi pemicu tindakan anggota lain? Hening merayap seperti kabut. Semua menunggu satu kalimat. Letu Faisal perlahan berdiri. Tangannya mengepal. Matanya merah. Mungkin karena lelah atau tekanan mental yang akhirnya pecah. Yang mulia, saya mengakui, saya mencambuk Prada Laki 4 kali. Tetapi saya tidak pernah berniat membuat anak buah saya mati. Suara itu pecah di akhir kalimat. Tapi tindakannya menyebabkan korban dianiaya ramai-ramai. Sergah Kapten Chandra. Kami hanya ingin mendisiplinkan. Saya tidak tahu mereka akan melanjutkan hingga sejauh itu, jawab Faisal, namun kata-katanya terdengar lemah, goyang, seperti benteng beton yang mulai retak. Auditor memukul meja dengan telapak tangan. Komandan memberi contoh buruk, dan seluruh anggota mengikuti karena takut. Itu bukan disiplin, itu kekerasan, dan itu melanggar hukum militer. Ruang sidang bergemuruh. Hakim ketua mengetuk palu. Cukup. Setelah suasana mereda, Kolonel Jimmy menatap seluruh ruangan. Pengadilan mencatat pengakuan terdakwa sebagai bukti penting. Sidang ditunda untuk agenda pembacaan tuntutan pada pertemuan berikutnya. Saat palu diketuk 3 kali, semua orang tahu, babak akhir kasus ini sudah di depan mata. Para terdakwa dibawa keluar dalam pengawalan ketat. Keluarga Prada Laki menangis. Tapi kini ada cahaya tipis di mata mereka. Cahaya bahwa kebenaran, walaupun terlambat, akhirnya mulai memihak orang yang mereka cintai. Kasus ini belum selesai. Namun kebenaran sudah berdiri telanjang di tengah ruangan. Prada Laki bukan hanya korban penganiayaan. Ia korban sistem yang dibiarkan tanpa kontrol. Dan persidangan berikutnya akan menentukan apakah sistem itu akhirnya dipaksa bertanggung jawab.